أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Masih kita pada penjelasan tentang jadwal yang menjelaskan, merincikan tentang ashabul furuq, golongan-golongan yang warisannya telah ditentukan oleh Al-Quran. Semuanya ada 11 sudah kita lewatkan, dan baru kita ambil berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya? 8 ya, baru 8 golongan dari ashabul furuq yang jatahnya telah ditentukan oleh Al-Quran yang kita jelaskan. Tidak mengapa kita ulang lagi ya dari awal, supaya yang kurang paham menjadi paham, yang belum paham jadi paham, yang sudah paham tanpa buat pemahamannya. Jadi ashabul furuq, jadi ahli waris itu kalau kita mau bagi, bisa kita bagi kepada 2 bagian. Yang pertama ashabul furuq, golongan yang memang jatahnya telah ditentukan oleh syariat, iya, oleh Al-Quran, seperti setengah, sepertiga, seperenam, 2/3. Yang kedua adalah asobah, golongan yang warisannya itu tidak ditentukan oleh syariat, berapa sisanya diambil, ya. Dan kita masih menjelaskan tentang ashabul furuq, golongan-golongan yang warisannya sudah ditentukan oleh syariat. Yang pertama az-zawj, suami. Suami, ya kita merojah secara cepat. Warisannya kalau tidak setengah berapa? 1/4. Suami dapat setengah kapan? Ketika istrinya yang meninggal. Bagaimana? Tidak meninggalkan far'un waris, cabang yang mewarisi. Anakkah, cucukah, cicitkah? Iya. Ya tentunya ketika istrinya punya harta ya. Kalau istrinya nggak punya harta, ya nggak ada warisan. Kan kita sudah lewatkan itu syarat-syarat atau rukun-rukun warisan. Adanya yang diwarisi. Kalau nggak ada ya sudah tidak ada pembagian waris. Jadi suami jatahnya kalau nggak setengah 1/4. Suami dapat setengah ketika si istri yang meninggal ini tidak meninggalkan cabang yang mewarisi. Kenapa kita katakan cabang yang mewarisi bukan anak? Ya karena yang mewarisi bukan hanya anak, ya kan, cucu, cicit. Ya sudah kita rincikan itu. Kemudian suami dapat 1/4 kapan? Ketika si istri ya masih meninggalkan anak. Kalau ada anak 1 atau lebih, laki atau perempuan, maka menghalangi suami dari setengah menjadi 1/4. Kemudian az-zawjah, istri. Jadi suami gampang, kalau nggak setengah 1/4. Kemudian zawjah, istri. Berapa jatah istri? Kalau nggak 1/4, 1/8. Ya, kalau nggak 1/4, 1/8. Ya, istri dapat 1/4 kapan? Ketika suaminya yang meninggal ini, ya tidak meninggalkan siapa yang mewarisi, anak nggak ada, cucu nggak ada, cicit nggak ada. Ya. Kemudian si istri dapat 1/8 kapan? Ketika si suami masih meninggalkan ya cabang yang mewarisi. Ya. Cabang yang mewarisi meliputi anak laki-laki atau perempuan, cucu kalau cucu yang menyambung lewat anak laki-laki, cicit juga harus menyambung lewat cucu laki-laki, kemudian anak laki-laki, sudah kita rincikan itu. Kemudian bapak, ada berapa kemungkinan jatah warisannya bapak? Ada 3. Yang pertama 1/6. Ya 1/6. Kapan bapak dapat 1/6? Ketika si mayit, siapa yang mati? Ketika disebutin bapak, ya anaknya. Ya, bapak dapat 1/6 ketika si mayit, tentunya anaknya, ya mati dalam keadaan apa? Meninggalkan cabang laki-laki yang mewarisi. Cabang laki-laki yang mewarisi. Iya, cabang laki-laki yang mewarisi, seperti ada orang mati misalkan meninggalkan bapak, kemudian anak laki-laki, ya bapaknya 1/6 gitu. Jadi bapak 1/6 ketika si mayit meninggalkan cabang laki-laki yang mewarisi. Kemudian bapak dapat berapa? 1/6 plus sisa. Kapan? Ketika si mayit meninggalkan cabang yang mewarisi tapi perempuan jenisnya, seperti meninggalkan anak perempuan, maka bapak dapatnya berapa? 1/6 plus sisa kalau masih ada. Ya. Kemudian bapak dapat sisa saja, asobah, asib dia. Kapan? Ketika ahli waris tidak meninggalkan cabang yang mewarisi, anak tidak ada, cucu tidak ada, cicit tidak ada, maka si bapak mewarisi sisa. Berapa sisanya? Diambil. Ya.
Ini sudah kita rincikan juga. Ya. Kemudian yang keempat al-jad. Bagaimana rincian warisannya kakek? Persis seperti rincian warisannya bapak. Hanya saja kakek ini tidak dapat warisan kalau masih ada bapak. Atau kalau masih ada kakek yang lebih dekat, seperti kakek dengan buyut. Ini dalam bahasa Arab jad semua. Mana yang lebih dekat? Iya, ya tentunya kakek. Kalau masih ada kakek, buyut nggak dapat gitu. Ya. Nanti insya Allah ini akan diperjelas lagi pada pembahasan yang selanjutnya. Kemudian al-um, ibu, berapa jatahnya ibu? Sepertiga. Kapan ibu dapat sepertiga? Ya ketika si mayit tentunya anaknya ya. Ya anaknya yang mati tidak meninggalkan cabang yang mewarisi, tidak ada. Ya, kemudian tidak meninggalkan pula saudara yang jumlahnya 2 atau lebih. Kalau saudaranya cuma 1, maka ini tidak menghalangi ibu dari sepertiga. Ya. Jadi ibu dapat sepertiga dengan 2 syarat. Yang pertama, si mayit tidak meninggalkan cabang yang mewarisi, nggak ada anak, nggak ada cucu, nggak ada cicit yang mewarisi. Kemudian yang kedua, si mayit tidak meninggalkan saudara berapa? 2 atau lebih. Kalau saudaranya 2, ya udah ibu nggak dapat sepertiga. Ya. Kemudian si ibu dapat 1/6 kapan? Ketika ya di sana ada cabang yang mewarisi. Si mayit anaknya mati meninggalkan misalkan ya anak nih. Jadi ibu dapat 1/6 ketika si mayit masih meninggalkan cabang yang mewarisi. Atau masih ada di sana 2 atau lebih saudara si mayit. Ya, saudara di situ mencakupi saudara sekandung, saudara sebapak dan saudara seibu. Kemudian ibu dapat 1/3 dari sisa. 1/3 dari sisa. Setelah diambil jatahnya istri atau suami. Ini terjadi pada berapa masalah? 2 masalah. Yang masalahnya dikenal dengan al-masalah al-Umariyataini karena masalah ini terjadinya di zaman kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diputuskan oleh beliau bahwasanya si ibu pada 2 masalah ini dapatnya 1/3 dari sisa, bukan dari keseluruhan. Masih ingat al-masalatain ini? 2 masalah ini kasusnya bagaimana? Yang pertama kasusnya seorang mati meninggalkan ya istri, ibu, bapak. Kemudian seorang mati meninggalkan suami, ibu, bapak. Nah, itu masalah al-Umariyataini. Metode pemecahannya sudah kita lewatkan. Kemudian yang berikut yang keenam al-jaddah, nenek. Ya, nenek warisannya hanya 1 kemungkinan, 1/6. Syaratnya nenek dapat bagaimana? Tidak ada ibu, iya kan? Nenek dapat syaratnya tidak ada ibu, atau iya tidak ada nenek yang lebih dekat. Urutannya kan ibu, nenek, apa? Habis nenek apa? Cangga. Nenek cangga ya? Ya. Cangga yang perempuan. Nenek perempuan jelas. Mana yang lebih dekat kepada mayit, nenek apa cangga? Ya nenek. Maka cangganya selagi masih ada nenek tidak dapat. Ya. Ini juga sudah kita rincikan. Ini kita agak cepat karena ini murojaah saja. Kemudian yang ke-7 ya. Siapa? Al-ikhwah wal akhwat li saudara dan saudari si ibu. Paham kan? Saudara dan saudari si ibu. Ya, saudara dan saudari si ibu. Ya. Berapa jatahnya saudara dan saudari ibu? Kalau nggak 1/6, 1/3. Ya. Saudara dan saudari ibu kalau nggak 1/6, 1/3. 1/6 kapan? Ketika sendirian, laki-laki ataupun perempuan, saudara si ibunya. Kalau sendirian, dia dapat 1/6. Tapi ada syaratnya. Syaratnya si mayit, berarti saudara si ibunya, mati tidak meninggalkan cabang yang mewarisi. Nggak ada gitu. Anak yang ditinggalkan, cucu nggak ada. Kemudian syarat yang kedua, agar si mayit tidak meninggalkan apa? Ya, asal yang laki-laki, tidak meninggalkan bapak, kakek. Iya. Kemudian yang kedua, mereka saudari si ibu dapat 1/3 kapan? Ketika jumlahnya 2 atau lebih. Jumlahnya berapa? 2 atau lebih. Syaratnya sama. Si mayitnya ini tidak meninggalkan cabang yang mewarisi. Kemudian tidak ada asal. Laki-laki asal itu adalah orang yang si mayit berasal darinya. Asal itu seperti ibu, bapak, kakek, nenek, itu asal. Orang-orang yang si mayit itu ya tercabang darinya. Kalau fara' cabang, orang yang bercabang dari si mayit seperti anak, cucu, cicit. Albin, sudah belum albin? Ini sudah kita jelasin belum? Belum semua? Ya kita ulang dari sini ya. Sekarang kita akan menjelaskan ya jatah warisan al-bint, anak perempuan. Disebutkan di sini dalam bagian bahwasanya anak perempuan
jatahnya kemungkinan ada 3. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama dapat setengah, yang kedua dapat 2/3, yang ketiga dapat sisa. Masing-masing ada keadaannya tersendiri. Si bint dapat setengah kapan? Di situ disebutkan al-infirad, ketika dia sendirian, anak perempuannya cuma sendirian. Ini syaratnya. Yang kedua, adamul mu'asib, tidak ada orang yang menjadikannya mewarisi sisa, yakni tidak ada anak laki-laki. Syaratnya tidak ada bersamanya anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, ya anak perempuan jadinya mewarisi sisa bersama laki-laki tadi. Nanti metode pembagiannya ya laki-laki 2 kalinya perempuan. Jadi si anak perempuan dapat 1/2 kapan? Ketika dia sendirian, kemudian tidak ada anak laki-laki. Dan anak-anak laki-laki ini disebut dengan apa? Mu'asib. Kenapa? Karena dia keberadaan anak laki-laki ini menjadikan anak perempuan tadi mewarisi sisa. Gitu. Paham ini? Jadi albin dapat setengah kapan? Ketika dia sendirian, kemudian tidak ada mu'asib anak laki-laki. Ya. Kemudian albin anak perempuan dapat 2/3. Gedean mana? 1/2 dengan 2/3? Gedean 2/3. Ya. Syaratnya al-jama', anak perempuannya jumlahnya 2 atau lebih. Anak perempuannya jumlahnya bagaimana? 2 atau lebih. Syaratnya sama. Wa adamul mu'asib ibn, tidak ada anak laki-laki. Tidak ada mu'asib. Iya, tidak ada anak laki-laki. Seperti kalau ada seorang mati meninggalkan 2 anak perempuan, maka 2 anak perempuan dapat 2/3. Paham ini? Iya. Kemudian yang ketiga, jatah anak perempuan yang ketiga, dia mewarisi sisa asibah. Kapan anak perempuan mewarisi sisa? Ya, wujudul mu'asib ibn, ketika bersamanya ada anak laki-laki. Seperti kalau ada orang mati meninggalkan anak perempuan 1, anak laki-laki 1. Ya anak perempuan bukan 1/2, kenapa ada anak laki-laki? Iya. Dia dapatnya sisa bersama anak laki-laki itu. Sisanya berapa? Maka diberikan kepada anak laki-laki dan perempuan. Hanya saja ya laki-laki 2 kalinya siapa? Anak perempuan. Contoh nih, kalau ada seorang mati misalkan yang meninggalkan, antum coba pecahkan. Ada seorang mati meninggalkan suami. Iya, suami. Kemudian anak laki-laki 1, anak perempuan 1. Berapa suami? Sudah lewat 1/4. Kenapa 1/4? Harus bisa menjawab. Karena istrinya yang meninggal masih meninggalkan siapa yang mewarisi, ada anak. Jadi suami 1/4. Sisanya berapa? 3/4. 3/4 itu buat siapa? Ya anak-anaknya tadi, yang laki dan perempuan. Ya kayak gini cara ngitungnya nih. Bahasa Arab betul ya? Ya, seorang mati meninggalkan zaujun. Zaujun apa? Artinya suami. Kemudian meninggalkan apa? Bintun. Bintun itu anak perempuan. Juga meninggalkan apa? Ibnun, anak laki-laki. Nah, ini kalau misalkan pakai bahasa Arab dari kanan, kalau Indonesia dari kiri. Silakan, karena biasa dari kanan gitu. Kalau dari kiri berarti tulis suami. Ya. Zaujun jatahnya berapa tadi? 1/4. Ini aja lah ya. Kita pakai huruf ini aja. Angkanya yang sudah ini barangkali salah paham. B berapa? Sisa. Ini kita katakan ini anak perempuan dan anak laki-laki mau ini sisa saja apa S. Kalau pakai bahasa Arab pakai ba. Baki. Sisa. Kalau bahasa Indonesia S. Tapi itu sisa ya. Sisa. Nah, ini kan penyebutnya cuma 1. Berapa asal masalahnya? Gampang, 4 tinggal pindahan cuma 4. Sudah kita jelaskan. 1/4 dari 4 berapa? 1. Sisanya berapa? 4 kali 1? 3. Pas kan? Perempuan 1, laki-laki 2. Jadi si suami 1/4, anak perempuan 1/4, anak laki-laki berapa? 2/4. Ya. Nanti dari sini antum kalau paham terus ya bisa memecahkan masalah yang lebih rumit. Yang paling panjang itu bagiannya adalah ketika yang mati ini meninggalkan istri dalam keadaan hamil. Sedangkan ahli waris yang lain kepengen segera dibagi gitu. Kalau nunggu anak ini lahir kelamaan. Nah, itu ada caranya nanti ngitungnya panjang gitu. Ini nggak cukup. Ya. Jadi anak perempuan jatahnya kalau ke setengah 2/3. Ya, atau sisa. Namanya ini hafalkan ini fikihnya ini ya. Ngitung aja coba gampang, nanti bagi yang belum paham, ya coba kita jelaskan.
Ini namanya asal masalah, nanti ada juga penjelasannya. Al-bin sudah ya, paham insyaallah ya. Ada pertanyaan nih. Jadi sebelum kita masuk ke penjelasan yang berikutnya dari ashabul furud, harus pastikan dulu. Iya, bahwasanya yang sebelumnya sudah paham. Bagaimana? Warisan anak perempuan sudah dipahami? Silakan, ada kasus seperti apa? Iya, yang coba kalau sudah selesai. Ya. Istilah saudara seibu, saudari sebapak itu maksudnya gimana? Oh gitu ya. Ya. Kalau saudara sekandung paham ya? Bapak dan ibunya sama. Ya. Seperti ada seorang menikah, Zaid dengan Hindun, ya. Zaid dengan Hindun menikah, punya anak 2. Namanya siapa? Misalkan Muhammad dan Salim. Muhammad dan Salim ini saudara sekandung. Kenapa? Ibu dan bapaknya sama. Gitu. Kalau saudara sebapak, bapaknya sama, ibunya beda. Siapa yang bisa menyentuhkan? Oh, iya. Bapaknya sama, ibunya beda. Silakan yang bisa menyentuhkan. Mana? Bapaknya sama, ibunya beda. Udah gampang. Kan ada orang si A Muhammad misalkan, dia menikah 2 istrinya. Istrinya satu Hindun, satunya misalkan Zainab. Ya, dari Hindun punya anak, dari Zainab punya anak. Oh. Ibunya beda kan? Ya, bapaknya sama enggak? Sama. Ya, itu saudara sebapak namanya. Kalau saudara seibu, ibunya yang sama, bapaknya beda. Seperti ada misalkan seorang laki-laki dia menikah dengan seorang ibu janda, punya anak ibunya nih, sudah punya anak nih ibunya, janda ya. Kemudian dari ibu ini punya anak, lahirlah gitu. Ini kan tadi seibu tuh, paham itu? Tergambar itu. Ya. Jadi ada seorang laki-laki misalkan, ya, menikah dengan ibu janda, dia punya anak, namanya misalkan Fatimah anaknya. Kemudian dengan hasil pernikahan ini punya anak namanya Zaid. Berarti Fatimah dengan Zaid saudara siapa? Seibu gitu. Gitu ya. Ya, apa? Kalau berarti saudara bapak haknya berarti sama. Saudara sebapak, rincian haknya beda. Beda. Tadi kan baru saudara seibu ya. Saudara seibu, saudara sebapak belum. Tadi kan saudara seibu yang laki-laki atau perempuan ya. Jatahnya 1/6 kalau sendirian. Jatahnya 1/3 kalau 2 atau lebih. Kalau saudara sekandung, sebapak belum. Iya, belum. Iya kan? Saudari sebapak seibu belum, sekandung dan sebapak belum. Abang. Iya. Nanti kalau sudah selesai antum silakan bikin kasus yang serut apapun insyaallah. Kalau ininya nih hafal nih, mudah. Jangan sebutkan. Bagaimana kalau ada ini? Sudah, insyaallah nanti. Sekarang yang ke-9 ya, bintul ibn. Ini lebih rumit loh. Paling panjang ini penjabarannya. Karena bintul ibn itu apa? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Tergambar enggak? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Soalnya Muhammad, ya dia punya anak namanya Zaid. Zaidnya punya anak namanya Hindun. Hindun ini berapa? Dari cucu perempuan dari anak laki-laki, iya kan? Tergambar enggak? Ya kalau cucu tergambar insyaallah. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau cucu perempuan dari anak perempuan enggak dapat, bukan ahli waris dia, hanya sedulur saja, kerabat gitu. Ya. Keluarga termasuk, cuma bukan ahli waris. Bintul ibn, iya. Dia ada 4 kemungkinan jatahnya siapa? Bintul ibn, cucu perempuan. Yang pertama dapat setengah, cucu perempuan dapat setengah. Syaratnya lihat, yang pertama al-infirad sendirian, dia sendirian. Yang kedua adamul mu'assib, tidak ada cucu laki-laki. Paham ini? Tidak ada cucu laki-laki. Yang ketiga adamu far'in waris a'la minha, tidak ada cabang ahli waris yang lebih tinggi darinya. Berarti tidak ada anak. Paham ini? Tidak ada anak laki-laki perempuan nggak ada. Seperti ada seorang mati ya misalkan meninggalkan ya, cucu perempuan dari anak laki-laki. Tentunya anak laki sudah nggak ada gitu. Yang ditinggalkan misalkan ada seorang mati nih meninggalkan istri. Coba anda memecahkan. Ada seorang mati meninggalkan istri, meninggalkan juga cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian meninggalkan juga misalkan bapak. Berapa istrinya? Seorang mati meninggalkan istri, cucu perempuan dari anak laki-laki,
kemudian bapak. Berapa? Hah, si istrinya 1/8. Ingat, istri golongan 1/8. Ya, harus mantap itu. Kenapa 1/8? Harus bisa menjawab. Karena ada cabang yang mewarisi, cabang cucu perempuannya mewarisi dia 1/8. Cucu perempuannya berapa? 1/2. Bapaknya sisa. Kenapa cucu perempuan 1/2? Pertama dia sendirian, kemudian tidak ada cucu laki-laki yang bersamanya, kemudian juga tidak ada cabang yang lebih tinggi darinya, nggak ada anak. Ya. Kemudian kalau cicit ya berarti dibandingkannya dengan cucu. Cicit dapat ahli waris bukan? Ahli waris kalau dia menyambungi lewat cucu laki-laki, anak laki-laki, ya kan? Cicit perempuan yang dia nyambung lewat siapa? Cucu laki-laki dan laki termasuk ahli waris. Ya dia juga sama warisannya. Bagaimana? 1/2. Syaratnya apa? Tidak ada cicit laki-laki. Kemudian di atasnya tidak ada. Yang di atasnya nggak ada cucu ataupun apa? Anak. Ya. Pokoknya antum paham baik-baik ya, insyaallah. Kalau mungkin, insyaallah nggak sulit. Ya. Jadi cucu perempuan kapan harus 1/2? Jawabannya ketika dia sendirian, kemudian tidak ada cucu laki-laki, kemudian apa? Tidak ada cabang yang lebih tinggi darinya, seperti anak, nggak ada. Ya. Kalau cicit juga seperti itu, dia dapat 1/2 ketika nggak ada cicit laki-laki. Kemudian tidak ada di atasnya lebih tinggi, nggak ada cucu laki-laki atau cucu perempuan yang mewarisi, nggak ada. Ya. Baik, yang kedua 2/3 dapat 2/3. Kapan cucu perempuan atau 2/3? Al-jama' ketika jumlahnya 2 atau lebih. Jumlahnya berapa? 2 atau lebih. Syaratnya yang kedua ada mu'asib, tidak ada cucu laki-laki. Nah itu sama. Yang ketiga wa adamu far'in waris a'la minha, tidak ada cabang ahli waris yang lebih tinggi darinya. Kalau misalkan cicit ya nggak ada cucu di atasnya. Kalau cucu ya nggak ada anak di atasnya, paham itu? Ya. Jadi kalau cucu di situ masuk ke cicit dan seterusnya. Ya. Jadi kapankah si cucu dapat 2/3? Jawabannya ketika cucunya jumlahnya 2 atau lebih. Kemudian syarat yang kedua apa? Tidak ada cucu laki-laki. Syarat yang ketiga apa? Ya tidak ada cabang yang lebih tinggi darinya yang dia mewarisi. Ya. Kalau misalkan ada cicitnya mewarisi, di atasnya ada gitu cucu perempuan, cucu perempuannya tidak mewarisi karena dia menyambungnya lewat anak perempuan. Ini nggak menghalangi dia. Ya, dari 2/3 atau 1/2 kalau memang dia sendirian. Yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, lihat ini yang antum harus benar-benar pahami, ini rinciannya cucu loh. Ini yang paling banyak rinciannya. Yang ketiga 1/6 dia. Nah ini pahami baik-baik nih. Ya, insyaallah kita ulang lagi. Kalau ada yang nanya silahkan kita ulang lagi, perjelas lagi. Ya, ma bintin au binti ibn a'la minha warisatun bin nisf. Jadi cucu perempuan dapat 1/6 ketika dia berkumpul dengan bint, dengan anak perempuan. Seperti ya ada seorang mati meninggalkan istri, anak perempuan 1, cucu perempuan 1. Ada bapak misalkan. Maka istrinya dapat 1/8 karena ada cabang yang mewarisi. Anak perempuan 1/2, cicitnya 1/6. Paham nggak? Cicitnya 1/6. Bingung nggak? Jadi ini contoh kasusnya gitu. Seorang mati meninggalkan istri, anak perempuan, cicit perempuan, kemudian bapak. Cicit susah, samalah. Cucu nggak apa-apa, cucu aja. Cucu perempuan. Maka si istri dapat 1/8 karena ada cabang yang mewarisi. Kemudian anak perempuan 1/2 sudah lewat kan? Kalau 1/2. Kemudian cicit, cucu ya, cucu 1/6. Paham nggak? Iya. 1/6 itu namanya takmilatas sulusain, menyempurnakan jatah 2/3. Kan anak perempuan kalau misalkan 2 orang berapa? 2/3 kan? Nah, sekarang kalau sendirian 1/2, maka si cicit cucunya ini dikasih 1/6 untuk menyempurnakan 2/3. Kan 1/2 ditambah 1/6 kan 2/3. Ya, menyempurnakan 2/3. Ya. Kita ulangi lagi, Bapak. Ya. Jadi cucu perempuan dapat 1/6. Kapan? Ketika bersama anak perempuan atau lihat. Ya. Bintu ibn a'la minha, atau bersama anak dari anak-anak laki-laki yang lebih tinggi darinya. Seperti ini kalau ini. Cicit dengan cucu kalau ini, Mas. Iya, cicit dengan cucu, dengan apa? Cucu. Iya.
Ini semuanya ahli waris, cucunya nyambung lewat anak laki-laki, ya kan? Cucunya nyambung lewat siapa? Anak laki. Cicitnya nyambung lewat cucu laki-laki dan anak laki-laki. Semuanya ahli waris kan? Nah, si cucunya dapat 2,5. Cicitnya dapat 1/6 gitu. Kita ulangi ya. Jadi cucu kalau dalam bahasa Arab mencakup cucu, cicit dan seterusnya. Apalagi setelah cicit. Ya. Jadi cucu perempuan dapat 1/6 ketika dia berkumpul bersama anak perempuan, atau dia berkumpul bersama anak perempuan dari anak laki-laki yang lebih tinggi derajatnya. Sekarang cicit dengan cucu lebih tinggi derajatnya mah? Siapa yang lebih tinggi derajatnya? Ya cucu. Maka cucunya 1/2, cicitnya 1/6. Ya. Ya. Kita ulangi ya. Diulang-ulang nggak apa-apa ya. Jadi cucu dapat 1/6 ketika yang pertama bersama anak perempuan, atau bersama bintu ibn, bersama cucu perempuan dari anak laki-laki. Udah gitu aja. Ya. Yang mana anak perempuan tadi atau cucu perempuan tadi yang lebih tinggi derajatnya mewarisi 1/2. Iya kan 1/2 kan? Tadi seorang mati meninggalkan istri, anak perempuan, cucu perempuan, istri tadi jelas 1/8. Cucu berapa tadi? 1/2 kan? Nah, si cicitnya 1/6 tadi menyempurnakan 2/3. Ya, atau cicit bersama cucu silakan. Atau bawa lagi apa setelah cicit? Cangga dah. Cangga dengan cicit gitu. Setelah ya udah enggak ada biasanya. Ya. Kemudian yang berikutnya Mas ya. Bisyarti ada syaratnya. Adamil mu'assib. Bisyarti adamil mu'assib. Dengan syarat tidak ada mu'assib, tidak ada saudara laki-laki dia. Enggak ada tadi. Misalkan enggak ada siapa? Cucu laki-laki atau enggak ada cicit laki-laki gitu. Mu'assib itu saudara laki-lakinya. Kemudian syarat berikutnya, wa adamu far'in waris a'la minha. Iya. Siwa, ya, ini penting lagi. Wa adamu far'in warithin a'la minha siwa sahibatin nisf. Syarat yang berikutnya, tidak ada cabang waris yang lebih tinggi dari dia selain yang mewarisi 1/2. Yang mewarisi 1/2 kan satu anak perempuan, iya kan? Satu cucu perempuan, iya kan? Kalau pasangannya dengan cicit. Iya. Pahami baik-baik syarat berikutnya nih. Tidak ada cabang ahli waris yang lebih tinggi dari dia selain ahli waris yang warisannya 1/2. Berarti kalau anak perempuannya sudah 2, cucu nggak dapat. Atau ada anak laki-laki, cucu nggak dapat. Enggak ini. Jadi cucu, iya, perempuan kalau misalkan anak perempuannya 2, kan 2/3 sudah habis 2/3-nya, maka cucu nggak dapat. Atau ada anak laki-laki, cucu nggak dapat. Jadi cucu dapat itu ketika bersama sahibatun nisf, ketika bersama ahli waris yang jatahnya 1/2. Siapa? Ya satu anak perempuan, iya kan? Ya. Ini perlu pemahaman yang ini lebih ini. Kita ulangi lagi nggak apa-apa biar paham ya. Jadi si cucu perempuan dapat 1/6 ketika bersamanya ada anak perempuan, atau bersamanya ada cucu yang lebih tinggi kedudukannya dari dia, yang cucu ini atau anak perempuan tadi mewarisi 1/2 dengan syarat tidak ada mu'asib anak cucu laki-laki bersamanya. Kemudian syarat berikutnya, tidak ada cabang ahli waris yang lebih tinggi dari dia yang mewarisi selain 1/2. Yang sisanya berarti 2 orang, 2/3, atau anak laki-laki sisa. Satu lagi, setelah itu nanti insyaallah kita tanya. Dia mewarisi sisa, asibah. Kapan anak cucu perempuan mendapatkan sisa? Lihat, wujubul mu'asib, ketika bersamanya ada cucu laki-laki, ibnu ibn, anaknya anak laki-laki. Nah itu. Ya. Kalau misalkan ada seorang mati meninggalkan, misalkan ya, anak perempuan 1, anak perempuan 1, cucu perempuan 1, cucu laki-laki 1. Bagaimana? Istri tadi berapa? 1/8. Anak perempuan 1 berapa tadi? 1/2. Nah, cucunya yang perempuan ini karena ada cucu laki-laki bukan 1/6, tapi sisa dengan anak laki-laki itu. Laki-laki 2, perempuan 1. Ya, nanti gampang kalau mau dihitung bisa sekarang. Kan sulit insyaallah. Ya. Ini sudah contoh. Tergambar kan nih? Nanti setelah ini banyak contoh-contoh loh. Kasih kan kalau paham ini. Contoh-contoh dulu ini, Anda bisa kerjakan. Nah, paham ini ya? Wa adamu ibn. Syaratnya tidak ada anak laki-laki. Iya, tidak ada anak laki-laki sudah nggak dapat, sudah tertutup. Iya, cucu. Iya, yang laki-laki itu perempuannya. Kalau anak laki-laki sudah terputus bawahnya. Kemudian wa ibnu ibn a'la minha.
ya tidak ada cucu yang lebih tinggi darinya. Seperti kalau cicit perempuan, ada seorang mati meninggalkan cucu laki-laki, ahli waris ya, meninggalkan cicit perempuan dan meninggalkan cicit laki-laki. Bagaimana itu? Dapat nggak cicit laki-laki dan perempuannya? Nggak dapat, karena di atasnya ada cucu laki-laki. Itu aja deh, terus kayak gitu. Jadi si cucu perempuan dapat sisa kapan? Ketika bersamanya ada saudara laki-lakinya, ya kan? Nah, ada cucu laki-laki. Kalau cicit ya ada cicit laki-laki, gitu, paham? Ya. Kemudian syaratnya nggak ada anak laki-laki atau nggak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kalau pasangannya cucu dengan anak ya tentunya cucu dapat kalau nggak ada anak laki-laki. Kalau cicit yang dibahas, ya cicit dapat kalau di atasnya nggak ada cucu laki-laki. Sudahlah kayak gitulah. Silakan, paham kan? Nanti kita masuk di contoh-contoh ini, insya Allah mudah. Jadi cucu perempuan jatahnya ada berapa? Kalau ada yang nanya nih, Pak, jatahnya cucu itu berapa? Antum gimana? Setengah, benar nggak? Salah. 2/3, salah. 1/6, salah. Ayo salah kabeh. Yang bener ya dirinci gitu ya kan. Iya. Ditanya dulu, iya kan, bagaimana keadaannya, gambarannya gitu kan. Kalau cucunya sendirian, iya. Kemudian tidak ada bersamanya cucu laki-laki, kemudian tidak ada cabang yang lebih tinggi darinya, ya sudah setengah ambil, gitu kan. Kalau ternyata cucunya jumlahnya 2 atau lebih, 2/3, silahkan bagi 2, itu. Kalau ternyata ya cucunya ini berpasangan dengan anak perempuan atau cicit ya dengan cucu perempuan, iya, maka 1/6 gitu. Tapi syaratnya cucu atau cicit tadi tidak ada saudara laki-lakinya, iya. Kemudian tidak ada cabang ahli waris yang lebih tinggi dari dia selain yang mewarisi setengah. Gimana nih? Nah, ini yang setelahnya insyaallah nggak terlalu sulit. Ini yang paling agak rumit ini, di anak perempuan ini. Silakan yang bisa menjelaskan kapan cucu perempuan dapat 1/6 ketika bersamanya ada anak perempuan. Ini kalau pasangannya cucu dengan cicit, iya. Atau cucu dengan anak perempuan, atau cicit dengan anak perempuan, bisa juga. Yang penting dia nyambungnya lewat laki-laki terus gitu. Iya, cicitnya nih, cicit perempuan tapi nyambungnya lewat cucu laki-laki, anak laki-laki, gitu. Silakan, bertanya biar kita tahu sulitnya di mana. Yang tidak mewarisi yang setengah itu. Nah itu bahasanya itu. Yang 1/6 itu ya. Jadi syaratnya si cucu dapat 1/6 ya adalah ketika ada mufarid waris, ketika tidak ada cabang ahli waris yang lebih tinggi darinya selain yang mewarisi setengah. Jadi kalau di atasnya ada yang lebih tinggi darinya cuma dia mewarisi setengah, seperti kalau anak perempuan, ya kan, jadi perempuan, ya maka dia 1/6. Tapi kalau misalkan di atasnya ada cabang yang lebih tinggi, bukan 1/6 warisannya, tapi 2/3 karena jumlahnya 2 misalkan anaknya. Atau mewarisi sisa karena ada anak laki, ya sudah nggak dapat ya. Iya. Jadi kalau di atas dianya ada yang mewarisi setengah, maka dapat. Tapi kalau di atasnya sudah mewarisi 2/3, nggak dapat sudah. Atau ada anak laki-laki, sudah nggak dapat. Gitu. Ya, yang lain, tonton, tanyakan. Ini dapat 1 ya pertemuan ini. Silakan Anda bikin kasus. Kalau secara langsung berarti selain anak wanita yang terdiri. Mana? Ada. Iya bisa, atau selain anak wanita adalah anak cucu wanita kalau cicit bersamanya. Sekarang Anda bikin soal, ya dipraktekkan aja lah. Ya. Ya, soalnya ada soal mati meninggalkan istri. Nah syaratnya apa istri? Zaujatun. Ya. Ini ada syarat ya. Zaujatun istri. Kemudian juga dia meninggalkan misalkan anak perempuan. Apa syaratnya? Bintun. Ya. Bintun.
Kemudian juga dia meninggalkan bintu ibn. Bintu ibn itu bahasa kitanya cucu perempuan dari laki-laki. Ya. Bintu ibn. Nah, anak perempuannya laki-laki kan berarti bapaknya udah mati kalau seperti ini. Udah nggak ada sudah. Iya. Kalau misalkan ada bapaknya ya bin sama waladun gitu atau ibnun. Iya kan? Ya. Sekarang yang terakhir ini misalkan paman. Amun. Nah. Istri berapa? Katanya 1/8 kenapa? Kan ada cabangnya warisi, ada anak, ada cucu. Warisi 1/8. Anak perempuan satu berapa? Setengah. Ditanya kenapa? Dia sendirian sudah. Selesai sendirian sudah. Iya. Setengah. Kemudian bintu ibn. Berapa bintu ibn cucu perempuan yang lagi? 1/6. Ini dalam bahasa Faranya takmilatus sulusain untuk menyempurnakan 2/3. Ini kan anak perempuan kan kalau 2 atau lebih kan 2/3 ya. Iya. Bintu ibn. Paman sisa. Misalnya sisa laki, sisa baki sisa. Ah, sekarang hitungnya sudah kita ajarkan nih. Kita cari apa sekarang? Kalau sudah kita mengetahui data-data persentase setiap ahli waris, sekarang tugas kita apa? Mencari asal masalah bilangan terkecil yang bisa dibagi untuk setiap ahli waris tanpa pecahan. Ini kan ya, 2 dengan 6 sudah ketelan, ya. 2 ke 6 sudah ketelan kan? Sehingga yang lalu bahas 6 dengan 8. Hubungannya apa? Tamasul bukan, beda hurufnya. Kalau tamasul kan per 2. Tadakhul bukan, tadakhul yang satu kelipatan yang lain. Ini 8 kelipatan yang 6 bukan? Bukan. Iya. Tawafuk bukan? Iya. Tawafuk? Iya. Kenapa? Karena 8 dengan 6 bisa ketemu di 1/2. 8 dengan 6 bisa ketemu di 1/2. Maka tinggal 8-nya bagi 2 berapa? 4 dikali 6 24. Atau 6-nya bagi 2 berapa? Kali 8 24 juga sama. Nah, kayak gitu. Yang mana kita sudah? 24. Sekarang 1/8. Tahu aja 1/8. 1/8 dari 24 berapa? 3. B setengah. Setengahnya berapa? 12. B 1/6. 1/6 dari 24 berapa? 4. Ya. Hitung coba. Ya, ini kan 24. Ini 3 tambah 12 berapa? 15 tambah 4. Dikurangi 24 dikurangi 19 ya. Berapa sisa buat paman? 5. Selesai. Harganya berapa? Sama sudah harga tahu ini. Ya, zaujah. Berarti misalkan hartanya 24 miliar. 24 miliar bagi 24, zaujah kali 3. Gitu aja. Ini kali 12. Fikihnya pahami baik-baik gitu. Jadi antum kalau ada pertanyaan sulit, ada ini enggak, ada ini enggak. Kadang yang bertanya tuh simpel aja. Meninggalkan anak 3 selesai. Jangan langsung jawab. Di atas ada enggak ibu bapaknya, kakek neneknya? Habis semua. Ya sudah, kita enggak usah bahas masalah saudara paman. Kalau sudah anak laki, putus sudah ke samping itu. Enggak dapat saudara-saudara itu. Ya. Lanjut. Al-ukht asy-syaqiqah. Cukup ya? Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.